Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbil kiram ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wafad wa yidnah dotal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Baiklah, untuk penyampaian pada pertama kali ini kita akan membahas kitab fikih dengan kitab At-Taqriratus Sadidah yang dimulai dengan kitab Thaharah. Apa itu Thaharah? Ta'rifut Thaharati lughatan an-nazafatu wal khulusu minal adnasil hissiyati. Pengertian Thaharah menurut bahasa adalah an-nazafatu, yaitu bersih, wal khulusu minal adnasil hissiyati, dan juga suci daripada kotoran-kotoran hissiyah. Mana saja yang termasuk kotoran hissiyah? Kat taharati anil hadathi wal khabathi, seperti bersuci daripada hadas dan juga kotoran. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya wal maknawiyati, kemudian bersuci daripada kotoran maknawiyah. Mana yang termasuk maknawiyah? Kat taharati anil amradil qalbiyati, yaitu seperti bersuci daripada penyakit-penyakit hati. Mana saja yang termasuk penyakit hati? Kal ujbi, seperti ujub. Ujub artinya di sini adalah bangga terhadap diri sendiri. Wal kibri, dan juga sombong. Wal hasadi, dan juga dengki atau iri. War riyai, dan juga riya. Itu pengertian toharoh menurut bahasa. Selanjutnya wasyar'an. Ya, selanjutnya adalah pengertian toharoh menurut syara. Raf'u hadatsin au izalatu najisin, yaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau apa saja yang semakna dengan keduanya. Keduanya maksudnya adalah semakna dengan mengangkat hadas dan juga semakna dengan menghilangkan najis. Au ala suratihima, atau apa saja yang sama gambaran dengan keduanya itu. Wahada ta'riful imamin Nawawi, ini adalah pengertian menurut Imam Nawawi. Yang pertama, raf'u hadatsin, ya, mengangkat hadas. Mana saja yang bisa mengangkat hadas? Kal wudu'i wal ghusli, seperti wudu dan mandi. Wudu dapat mengangkat hadas kecil, mandi juga dapat mengangkat hadas besar. Yang kedua, izalatu najisin, menghilangkan najis. Ya, mana saja yang bisa menghilangkan najis? Kal istinja'i bil ma'i, yaitu seperti beristinja dengan air. Wa ghuslith thawbil mutanajjisi, dan juga membasuh pakaian yang terkena najis. Ya, itulah cara menghilangkan najis. Yang ketiga, ma fi ma'na raf'il hadathi, apa saja yang semakna dengan mengangkat hadas. Artinya dia itu sama artinya dengan mengangkat hadas, namun yang ini tidak dapat mengangkat hadas. Mana contohnya? Kat tayammumi, seperti tayamum. Ya, tayamum di sini tidak bisa mengangkat hadas, hanya saja membolehkan untuk melakukan sholat, ya, tapi dengan beberapa syarat. Kemudian apa sih bunyi niat untuk melakukan tayamum? Ya, untuk niatnya bukan mengatakan liraf'il hadas, melainkan nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholat. Saya berniat tayamum untuk membolehkan melakukan sholat fardu. Tidak mengatakan liraf'il hadas. Itu yang pertama. Yang kedua, wa wudu'i sahibid darurati. Kemudian wudunya orang yang mempunyai penyakit. Ya, penyakit apa? Kasalisil baul, seperti orang yang punya penyakit terus-menerus kencing. Fa innal hadatsa la yartafau fihima. Ya, maka sesungguhnya hadas itu tidak terangkat pada keduanya. Keduanya mana maksudnya? Yaitu tayamum dan juga wudunya orang yang mempunyai sulsul baul. Nah, yang keempat, ma fi makna izalatin najasati. Ya,
Apa saja yang semakna dengan menghilangkan najis. Kal istinja'i bil hajari, seperti beristinja dengan menggunakan batu. Jadi kalau umpamanya kita berada di suatu sungai, tapi sungai itu sudah kering, ya, tidak ada airnya. Kemudian di sana kita sakit perut. Setelah itu kita BAB. Tatkala kita selesai BAB, tidak ada air untuk bersuci. Ya, gimana ini? Kita akan menggunakan batu. Akan tetapi di sana sepandai-pandai kita beristinja, kalau menggunakan batu saja tanpa menggunakan air, itu pasti najisnya itu akan tersisa. Paling tidak yang tersisa adalah baunya. Ya. Kenapa istinja dengan batu itu? Fa inna atharon najasati bakin. Ya, karena sesungguhnya sisa daripada najis itu tersisa. Ya, bekas daripada najis itu tersisa. Yang selanjutnya yang kelima, ma'ala surati raf'il hadathi. Ya, apa saja yang sama gambarannya dengan mengangkat hadas. Ya, kal agsalil masnunati, seperti basuhan-basuhan yang disunahkan. Wal wudu'il mujaddadi, dan juga wudu yang diperbaharui. Wal ghuslati tsaniyati wa tsalitsati fi ghuslil yadi wa ghairiha. Dan juga basuhan kedua, ketiga, fi ghuslil yadi wa ghairiha, pada membasuh tangan dan juga yang lainnya. Fa innahuma lam yarfa'al hadatsa, maka sesungguhnya itu tidak dapat mengangkat hadas. Wa suratuhuma kal ghuslatil ula, dan cara pelaksanaannya itu sama seperti basuhan pertama. Mana contohnya sekarang? Wa wudu'il mujaddad, wudu yang diperbaharui. Umpamanya sekarang hari Jumat, udah waktunya berangkat sholat Jumat, tetapi sebelum saya berangkat saya sudah wudu di kos. Ya, di sini saya wudu. Nah, wudu yang ini dapat mengangkat hadas. Nanti setelah sampai datang di masjid, saya mau memperbaharui wudu. Ya, untuk mendapatkan pahala sunnah. Sesampai di masjid langsung saya berwudu. Nah, wudu saya di masjid itu tidak dapat mengangkat hadas. Karena kenapa? Saya masih dalam keadaan suci. Nah. Selanjutnya yang keenam, ma'ala surati izalatin najasati. Ya, apa saja yang sama gambarannya dengan menghilangkan najis. Kal ghuslati tsaniyati wa tsalitsati fi izalatin najasati. Yaitu seperti basuhan kedua dan ketiga pada menghilangkan najis. Fa innahuma lam tuzilan najasata, karena sesungguhnya itu keduanya tidak dapat menghilangkan najis. Mana maksudnya keduanya tidak dapat menghilangkan najis? Yaitu basuhan kedua dan juga basuhan ketiga. Wasuratuhuma kal ghuslatil ula, dan cara pelaksanaannya itu sama seperti basuhan pertama. Contoh sekarang, anggaplah ini adalah kain mutanajis, yaitu kain yang sudah terkena najis. Di sini ada najis. Kemudian saya cuci dia. Dengan basuhan pertama ini semuanya sudah rata basah. Sempurna sudah basuhan pertama ini. Kemudian najisnya juga sudah hilang. Sudah hilang rasanya, baunya dan juga rupanya. Ya, dengan basuhan pertama semuanya sudah hilang. Kemudian lagi saya basuh yang kedua. Yang kedua ini, basuhan kedua ini tidak dapat menghilangkan najis. Karena kenapa? Najisnya sudah hilang dengan basuhan yang pertama. Demikian juga dengan basuhan ketiga, ini tidak dapat menghilangkan najis. Selanjutnya, maqasidut taharati ay ashkaluha arbaatun. Bentuk-bentuk bersuci itu ada 4. Yang pertama al-wudu'u. Pertama adalah wudu. Wal ghuslu, dan juga mandi. Wat tayammumu, tayamum. Wa izalatun najasati, yang terakhir adalah menghilangkan najis. Wasailu taharati ay al asya'ul lati yutatahharu biha arbaatun. Ya, segala sesuatu yang bisa dipakai bersuci itu ada 4. Ya, segala sesuatu yang bisa dipakai bersuci itu ada 4. Mana yang 4? Pertama, al-ma'u. Pertama adalah air. Air yang kayak gimana? Idza kana tahuron ay mutlaqon. Apabila air itu
suci mutlakon. Ya, yaitu air mutlak. Mutlak artinya di sini tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Ya, itu namanya mutlak. Yang kedua at-turabu, yaitu tanah. Tanah yang kayak gimana? Idza kana tahiran tahuran. Apabila tanahnya itu suci, khalisan. Tanah itu juga murni, artinya tidak bercampur dengan sesuatu apapun, tidak bercampur dengan tepung dan lain-lain. Lahu gubarun. Di sini poin intinya, di mana tanah itu memiliki gubar, artinya debu. Yang ketiga ada bigu, menyama. Ya, gimana alat yang dipakai menyama itu? Idza kana hirifan. Apabila alat yang dipakai menyama itu hirifan, keras. Ya, ukuran kerasnya kayak gimana? Yanziul fadlati anil jildi. Dapat mencabut kelebihan daripada kulit. Gimana maksudnya kelebihan di dalam kulit? Umpamanya sekarang Anda punya sapi yang mati. Kemudian Anda mengatakan, waduh lumayan ini kulitnya, bisa kita buat sebagai beduk. Gimana caranya supaya kulit sapi itu menjadi suci? Anda ambil kulitnya saja, kemudian setelah itu Anda sama dengan sesuatu yang keras seperti pisau dan lain sebagainya. Ya, di sana akan ada daging yang menempel pada kulit itu. Ya, berarti itulah maksudnya yanziul fadlati anil jildi, di mana alat yang dipakai menyama itu dapat menghilangkan kelebihan yang ada pada kulit. Artinya daging yang menempel pada kulit itu. Setelah itu dibersihkan, bulunya sudah hilang, kemudian kulit yang nempel pada daging yang nempel pada kulit itu juga sudah hilang, maka kulit itu sudah dihukumi suci, bisa dipakai menjadi beduk. Yang selanjutnya hajarul istinjai, yaitu batu istinja. Ya, batu yang kayak gimana? Idza kana qalian, apabila batu itu bisa menyerap. Jamidan, batunya itu juga keras. Tahiron, suci. Ghairu muhtaromin, dan juga batu itu tidak dihormati. Memangnya ada batu yang dihormati? Ya ada. Contohnya seperti batu akik. Batu akik itu tidak boleh digunakan beristinja. Nah, selanjutnya wasailul wasaili isnani. Ya, wasailul wasail itu ada dua. Nah, mana yang dua? Al ijtihadu wal awani. Pertama ijtihad, yang kedua adalah beberapa wadah atau bejana. Qala ba'duhum fi dzalika. Ya, mereka sebagian ulama berkata pada yang demikian itu, wasailu taharati turbu kama bidabikin wa hajarus tinjawama wasailul wasailil awani wal ijtihadu fazzamanatani. Ya, sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.